Informasi lain, Saudara, polisi akan meneliti laporan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki terkait dugaan keterangan palsu dari 2 saksi. 2 orang saksi dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina, yakni Dede dan Aep. Keduanya dituduh memberikan keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi laporan tersebut, polisi akan meneliti terlebih dahulu. Setiap ada laporan tentu kami menerima, menjadi hak para pelapor, dan tentu langkah yang dilakukan akan melakukan penelitian, mengkaji, menganalisis terhadap setiap laporan-laporan. Tentu ini menjadi pada tugas Polri. Namun tentu kita akan cermati, kita analisis dengan apa yang menjadi bagian daripada laporan tersebut. Setelah bebas dari rumah tahanan Polda Jawa Barat, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, menantang saksi kunci Aep untuk membuktikan kesaksiannya yang menyebut Peggy Setiawan berada di TKP saat pembunuhan Vina. Karena kesaksian itu adalah bohong. Mereka mengatakan, Aep ini mengatakan bahwasannya di malam kejadian itu dia melihat saya mengendarai motor warna pink yang melakukan kejahatan seperti itu salah. Maksudnya salah gini, motor saya sejak Januari 2016 udah dicat warna ungu kuning. Jadi logikanya itu dari mana warna pink pas malam kejadian itu? Sosok Aep yang dulu sempat diwawancara jurnalis kini menghilang. Tim liputan Kompas TV juga menelusuri keberadaan Aep di kampung halamannya di Bekasi, namun tak membuahkan hasil. RT setempat bilang pernah ada polisi yang meminta keterangan untuk mencocokkan data Aep pada Juni lalu. Juni berarti? Kalau nggak salah bulan Juninya malam-malam kita dikumpulin, nggak taunya nyocokin data, nggak taunya datanya sama. Itulah Bimaspol Karangasem. Cuma menanyakan aja, ini bener gak nama alamat sini gitu. Nggak tahu di mananya. Cuma kebetulan keluarganya langsung kontak ada. Selama pencarian kita nggak tahu juga, emang jarang ketemu orangnya gitu. Jarang ketemu, terus gimana ya? Ya emang jarang ada di sini gitu. Yang saya tahu kan emang keluarga besarnya di Jakarta. Sebelumnya kesaksian Aep pada bulan Mei lalu menyebutkan melihat sosok seperti Peggy Setiawan di TKP saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi. Baru ketangkep, tuh. Dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu saya. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Penyidikan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kini sudah dibatalkan atas perintah Pengadilan Negeri Bandung. Polisi kembali harus melakukan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan Kompas TV. Kuasa hukum Peggy Setiawan meminta penyidik Polda Jabar untuk meminta maaf usai gugatan pra-peradilan Peggy dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, menegaskan sesuai amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, nama baik Peggy Setiawan harus dipulihkan dengan meminta maaf ke publik karena telah menyebut Peggy sebagai tersangka. Itu bagian untuk pemulihan nama baik Peggy Setiawan. Ada perintah atau ada kalimat amar memulihkan ya nama baik atau harkat martabat Peggy Setiawan. Nah, kami ya ingin agar penyidik itu menindaklanjuti putusan dalam hal ini amar yang memulihkan nama baik itu, mengumumkan kembali ketika Peggy Setiawan ini sudah tidak lagi sebagai tersangka. Saudara, penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan yang tidak sah dan pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum membuahkan titik terang membuat institusi Polri banyak menuai kritik. Salah satunya dari Wapres Ma'ruf Amin yang mengatakan Polri tidak teliti.
ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap Peggy itu. Ini kan sebenarnya menyalahi aturan-aturan peraturan Kapolri dan peraturan Kabariskim di situ. Sebetulnya kasus ini Propam lebih mudah masuk daripada kasus-kasus yang lain yang mungkin diperkirakan sangat sulit ya. Kritikan terhadap kinerja Polri dalam mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki kian masif. Polda Jawa Barat pun dinilai tidak teliti saat menetapkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan. Hal ini dibuktikan dengan dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan. Kritikan ke Polri ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wapres pun meminta agar Polri mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga tuntas. DPO itu kalau betul itu ada, ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang Peggy itu bukan orangnya, ya dicari. Jadi dilanjutkan saja, saya kira. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap Peggy itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Jadi saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Tidak hanya menyelidiki kasus hingga tuntas, Propam Polri juga harusnya sudah turun tangan untuk menyelidiki kejanggalan dari penyidikan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Hal ini disampaikan oleh mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugroseno. Penetapan tersangka yang menyalahi aturan Polri harusnya membuat Divisi Profesi dan Pengamanan Polri lebih mudah mengusut kasus ini meski tanpa ada laporan. Ya mulai dari awal saja kan Propam harusnya bisa melihat di situ, ya kan. Dari mulai peristiwa terjadi, ya kan, laporan polisi tidak dibuat oleh petugas yang ke TKP, tapi dibuat oleh orang tuanya Eki, ya kan. Kemudian belum ada alat bukti, tersangka sudah ditangkap, ya kan. Alat bukti yang ini belum dibuktikan secara saintifik, ya kan, masih nihil saintifik. Nah ini kan sebenarnya menyalahi aturan-aturan peraturan Kapolri dan peraturan Kabariskim di situ. Sebetulnya kasus ini Propam lebih mudah masuk daripada kasus-kasus yang lain yang mungkin diperkirakan sangat sulit ya. Tanpa kan perlu ada yang melapor dulu ya? Langsung kalau Propam seperti itu, ini kan sekarang udah jadi masalah publik nih. Ya kan, jadi nggak usah menunggu yang melaporkan. Kritikan terhadap penyidikan kasus ini pun sudah direspons oleh Kapolri. Melalui Koropemnas Divisi Humas Polri, Kapolri menekankan bahwa Polri tidak anti kritik. Saat ini juga tengah dilakukan evaluasi terhadap Polda Jawa Barat pasca putusan di PN Bandung. Tentu publik berharap evaluasi yang dilakukan Polri bermuara pada segera diungkapnya pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang hingga kini masih dinyatakan buron. Tim Liputan, Kompas TV. Kemunculan ayah Eki dinantikan keluarga Vina untuk bisa membuat terang kasus yang terjadi 8 tahun silam. Apakah Ibtu Rudiana akan bicara soal kasus pembunuhan yang menimpa anaknya itu? Kita akan bahas usai jeda di Kompas Malam.